ada dua versi barat, versi timur. Nah, kita jangan pakai versi-versi macam-macam, tapi kita kembali ke yang tertulis, persis yang tertulis. Nah, saudara terima, semua yang berupa yang kemudian disimbol-simbolkan, konspirasikan, saran saya jangan diterima. Tapi sesuai dengan apa yang tertulis tadi, dan makanya saya tadi nggak menyimpulkan. Jadi siapakah antikris? Apakah Syiah? Apakah Sunni? Nah, saya nggak mau menyimpulkan dengan jelas, tapi yang jelas itu bukan Paus, karena Paus tadi sudah jelas, itu adalah Babel pelacur besar. Tetapi kita tidak boleh, apakah Katolik, gitu ya, nggak boleh, karena itu di dalam Alkitab, itu adalah Babel pelacur besar. Tetapi apakah Syiah atau Sunni, kita nggak bisa, kita hanya berhenti sampai di situ. Nanti terdekat kita langsung ngerti siapakah antikris itu. Yang pasti dari tadi Islam, karena urutan tadi ya, dari Daniel 2 ayat 43 sampai ke Wahyu 13, itu dari Islam, dan mereka lemah, kemudian bangkit lagi. Nah, kemudian versi semua teori konspirasi itu tidak pernah diakui di dalam Alkitab. Orang Yahudi di zaman Yesus datang, mereka melakukan teori konspirasi tentang Mesias. Makanya mereka nggak membaca yang tertulis hurufiah, termasuk kata Yehova Yahya, bahwa itu adalah Yesus, ya. Yesus orang Nazaret. Makanya waktu mereka membaca Yesua Hanotsri wa Melek Hayaudim di dalam Yohanes 19 di atas salib Yesus, mereka panik. Mereka bilang sama Pilatus, jangan tulis Raja Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, tapi tulisnya akulah Raja orang Yahudi. Tapi Pilatus bilang, yang kutulis tetap tertulis. Kenapa? Pilatus kan bukan orang bodoh, dia tahu tradisi Yahudi. Dia tahu Yesua Hanotsri wa Melek Hayaudim. Saudara kalau baca ya, tulisan Yesu ho Nazaren, ho Basileus, tau ho Yahudium. Itu di dalam bahasa Ibrani, nulisnya yang benar, bukan seperti yang di terjemahan Alkitab Ibrani sekarang. Tetapi ada satu rabbinik, dia tulis bagus sekali, nanti saya akan buat YouTube-nya. Itu yang benar nulisnya adalah Yesua Hanotsri wa Melek. Karena Nazaret itu bukan dari Nazaret. Bukan Yesus from Nazaret, tapi Yesua Hanotsri yang di Yesaya 11 ayat 1. Yesua Hanotsri wa Melek. Yesus sang Nazaret, sang Taruk, dan Raja. Ya, dan Raja orang Yahudi. Makanya Yesua Hanotsri wa Melek Hayahudim. Yang benar itu begitu nulisnya. YHWH, Yehova. Nah, itu tertulis persis, semua sesuai dengan tertulis. Makanya orang Yahudi membuat teori konspirasi jadi salah, mereka nggak ngerti. Kalau saudara melakukan teori konspirasi tentang second coming, saudara nggak akan ketemu. Tapi kayak tadi saya baca Wahyu, orang bilang kalau Wahyu kan simbolik, siapa bilang? Kecuali dia bilang ini adalah simbol, maka kita bilang simbol. Tapi kalau dia tidak bilang simbol, nggak boleh. Kalau saudara mau simbol-simbolkan, maka nanti Yesus juga akan, oh ini adalah simbol ini. Nah, tapi kenyataannya Yesus melakukan persis hurufiah, seperti yang tertulis di Taurat dan para nabi. Jangan tadi lagi melakukan figuratif, melakukan simbol-simbol, konspirasi, itu sangat dilarang. Karena dengan teori konspirasi itu, maka orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, dia menolak Yesus adalah Mesias. Ya, karena dengan melakukan teori konspirasi, dicocok gatuk-gatuk sana-sini, diperkosa ayatnya, padahal ayatnya nggak bunyi begitu. Nah, maka yang saya sajikan tadi adalah langsung, ini ayatnya ini seperti ini. Ini adalah seperti ini. Siapa yang ini? Ya ini berarti orang ini nggak ada lagi. Ya kecuali kita bisa menemukan yang lain. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, kecuali dalam ranah tertentu. Makanya tadi kalau ditanya siapakah antikris? Apakah Syiah? Langsung to the point. Nggak bisa. Karena yang kita tahu cuman pokoknya yang menyangkal. Ya, yang menyangkal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, penebusan Yesus. Dan tadi, dalam satu Yohanes tadi, yang menyangkal Yesus itu anak Allah, Islam jelas menangkal, dan hanya Islam yang menyangkal Yesus adalah anak Allah. Itulah antikris. Jadi udah jelas sekali. Jadi kita pakai yang itu saja, paling gampang. Nah, bagaimana yang teori-teori konspirasi yang lain akibat teori konspirasi itu? Makanya hati-hati dengan teori konspirasi. Kembali setia kepada yang tertulis, persis seperti yang tertulis. Nanti saudara kan gini ya, kalau saudara belajar baca Alkitab, sehari-hari ini orang-orang karismatik paling banyak mengasumsikan yang tertulis ini, dibikin figuratif, dibikin simbol-simbol sendiri. Oh ini pewahyuan, nah, terus dia kemudian kayak orang jualan, dan akhirnya banyak orang yang kecewa karena nggak terjadi sedemikian rupa. Nah makanya kalau saudara coba belajar kembali kepada yang tertulis,
Oh, saya pun percaya Roh Kudus, bukan percaya Roh Kudus. Dengan saya cerita, saya percaya Roh Kudus, saya berbahasa roh. Bahkan saya mimpi pun saya bangun karena saya berbahasa roh. Saya bukannya nggak percaya ya, tetapi saya berhati-hati. Roh, pekerjaan roh tidak akan pernah melewati yang tertulis. Pak, kan nggak semuanya tertulis dalam kitab. Oh, semua tertulis, kecuali, Yesus bilang, Yohanes bilang, semua pekerjaan-pekerjaan itu kalau ditulis nggak cukup. Pekerjaan Yesus, pekerjaannya, bukan pengajarannya. Tapi semua pengajaran. Yesus bilang ada tertulis. Berkali-kali Yesus bilang ada tertulis. Seperti yang dikatakan oleh para nabi. Semua tertulis para nabi. Ya, jadi kita harus setia kepada yang tertulis. Paulus bilang 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui apa yang tertulis. Kisah Rasul 17 ayat 11. Jemaat Berea itu menyelidiki apakah benar demikian. Menyelidiki kitab suci. Apakah benar tertulis demikian. Kalau nggak tertulis nggak bisa, nggak ditolak. Nah, tapi jangan melakukan konspirasi. Karena kalau konspirasi, satu orang dengan yang lain akan berbeda konspirasinya. Ya, tetapi kita jangan melakukan sebuah konspirasi, teori konspirasi apa adanya. Nanti kalau saudara berpikir tadi saya ada yang tidak tekstual, saudara boleh potong tadi karena namanya saya manusia. Ketika menerjemahkan pun, ketika kita sedang ngomong pun, apa yang dalam pikiran kita, dalam mulut kita kadang-kadang terpengaruh dengan kondisi kita hari ini. Nah, sehingga hati-hati sesuai dengan yang tertulis. Bahkan saudara pun pengajaran saya hari ini pun kita harus cek lagi apakah benar tertulis demikian. Ya, termasuk tadi inti dari hari ini yang mau saya sampaikan. Yesus akan datang dalam generasi ini karena sesuai dengan penglihatan. Tapi bagaimana dengan yang tertulis? Yesus akan datang di dalam abad ini sudah jelas tertulis karena tadi kan dalam masa 7.000 tahun, dalam masa 6.000 tahun kita ini sudah paling terakhir, abad yang terakhir. Jadi dalam abad ini, tapi abad ini sudah dari tahun 1945 berdirinya Israel sampai dengan hari ini sudah 70 tahun. Kita sudah hampir mendekati dengan masa-masa masa akhir zaman. Itu sudah pasti. Yang kedua, bahwa kita tidak mengalami pengangkatan sampai nanti menjelang kerajaan 1000 tahun. Jadi kita mengalami antikris. Tetapi keuntungannya kalau kita tidak ada tanda 666, maka tanda antikris ya, maka kita akan diselamatkan dari tulah Mesir. Nah, kemudian jadi kita nggak mengalami tulah Mesir ya, tapi orang-orang kita akan melihat tulah Mesir ini terjadi sekeliling kita. Tetapi kita bisa dipenggal atau kita mati ya, kita bisa mati oleh dibunuh karena aniaya ini. Nah, jadi itu yang harus. Nah, ketiga, kita akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun, kita dirubahkan dalam tubuh kemuliaan, itu sesuai dengan tertulis. Dan apa yang saya lihat dan saya mimpi, dan penglihatan-penglihatan itu, semakin hari semakin nyata, menggiring saya kepada ini, kepada apa yang saya ajarkan kepada saudara-saudari ini, penglihatan-penglihatan yang saya alami pun, termasuk ketika Tuhan, saya terbang, tiba-tiba saya ada di sebuah hutan yang seperti di Eropa. Saya melihat persis hari ini ada di Eropa. Dan saya sudah melihat semua itu dalam penglihatan-penglihatan itu. Dan kejadian-kejadian itu persis semua apa yang tertulis tentang antikris itu, yang saya mimpikan itu, saya melihat sama persis. Jadi saudara kalau dapat penglihatan, dapat mimpi, saudara cek lagi yang tertulis. Kalau meleset, oh berarti itu mungkin hanya bunga tidur atau ilusi atau terbawa. Pernah nggak saya mimpi yang nggak tertulis? Pernah, tapi saya langsung sadar itu nggak di Alkitab. Makanya kita harus rajin baca Alkitab. Ya, begitu. Ada pertanyaan terakhir? Bagaimana mempersiapkan diri menjelang antikris ini? Baca firman yang tertulis, tepat tertulis, penuh dengan Roh Kudus. Ya, kalau saudara Yohanes 15, saudara baca baik-baik Yohanes 15, baca baik-baik dari 1 sampai 15. Yohanes 15 tentang pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Tinggallah di dalam aku. Artinya apa? Yesus bilang, tinggallah di dalam kasihku. Ada lanjutannya lagi, tinggallah di dalam agape. Saudara selalu memiliki agape. Kalau saudara selalu memiliki agape, apakah agape? Agape adalah kasih tanpa syarat. Mengasihi, mengampuni, memberkati tanpa syarat, tanpa berharap orang itu memberi kasih kembali kepada saudara. Mungkin saudara ngasih, nulung mentung. Saudara mengasihi, dia malah mengkhianati saudara, malah mencelakakan. Itulah kasih agape. Saudara nggak usah berharap. Nah, kalau saudara tinggal selalu di dalam agape, maka firmanku akan tinggal di dalammu. Apa? Remaku akan tinggal di dalammu. Rema akan tinggal di dalammu. Ya, Roma 10 ayat 17,
Iman datang dari rema Kristus yang dalam hidup kita. Maka kita akan punya iman. Jadi satu, saudara tetap di dalam kasih agape. Kedua, saudara, kalau saudara tinggal, kejarlah agape. Fokus sama agape. Nanti rema akan tinggal di dalam kita. Tapi bagaimana kita bisa punya rema kalau kita nggak punya logos? Makanya saudara baca Alkitab. Apa yang mau diremain? Orang saudara nggak punya logos. Makanya saudara baca Alkitab. Tinggallah di dalam agape, dan saudara baca Alkitab yang banyak. Maka agape itu akan membuat logos-logos ini jadi rema. Dan saudara punya iman ketika antikristus itu datang. Kita sudah siap. Ketika kita ditantang mau mati, ya udah mati aja. Jangan takut ya. Ada yang lebih mengerikan daripada kematian. Mati pelan-pelan. Oh, itu ngeri, saudara. Mati pelan-pelan kayak corona ini, kita udah serem-serem. Orang udah deg-deg orang mau corona. Ya. Oke? Kalau saudara punya kasih, maka saudara nggak punya ketakutan. Jangan khawatir. Jangan memikirkan yang takut, jangan memikirkan yang khawatir. Tapi saudara, milikilah agape. Fokus ya, agape, dan baca logos yang banyak. Saudara fokus, apa yang harus kita lakukan? Kita miliki agape yang banyak. Terus kita punya logos, baca firman. Nanti rema akan keluar sendiri, iman akan timbul sendiri, dan saudara udah tiba-tiba saudara terbang, naik ke angkasa, pertemuan di udara. Oke, demikian dari saya.